Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Karisa Faradila, NIM 151151945, D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Teaching Factory dengan topik proses dan organisasi perancangan pengembangan atau metode kreatif. Yang pertama, proses pengembangan konsep pada proses awal hingga akhir. Nomor 1 yaitu identifikasi kebutuhan konsumen. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada tim pengembangan. Keluaran dari langkah ini adalah sekumpulan pernyataan kebutuhan pelanggan yang tersusun rapi, diatur dalam daftar secara hierarki dengan bobot-bobot kepentingan untuk tiap-tiap kebutuhan. Yang kedua ialah penetapan spesifikasi target. Spesifikasi memberikan uraian yang tepat mengenai bagaimana produk bekerja, yang merupakan terjemahan dari kebutuhan pelanggan menjadi kebutuhan secara teknis. Target spesifikasi mula-mula disiapkan di awal dan merupakan harapan dari tim pengembangan. Yang tentunya spesifikasi ini diperbaharui agar konsisten dengan batasan-batasan berdasarkan konsep produk yang dipilih oleh tim. Keluaran dari langkah ini adalah suatu daftar spesifikasi produk. Setiap spesifikasi terdiri dari suatu metrik besaran serta nilai-nilai batas dan ideal untuk besaran tersebut. Yang ketiga ialah penyusunan konsep. Sasaran penyusunan konsep adalah menggali lebih jauh area konsep-konsep produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Penyusunan konsep mencakup gabungan dari penelitian eksternal, proses pemecahan masalah secara kreatif oleh tim, dan penelitian sistematis dari bagian-bagian solusi yang dihasilkan oleh tim. Hasil dari kegiatan ini biasanya terdiri dari 10-20 konsep, di mana tiap-tiap konsep diwakili dengan suatu sketsa dan teks uraian ringkas. Yang keempat ialah pemilihan konsep. Pemilihan konsep merupakan kegiatan di mana berbagai konsep dianalisis dan secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling menjanjikan. Proses ini biasanya membutuhkan beberapa iterasi dan mungkin diajukannya tambahan penyusunan dan perbaikan konsep. Yang kelima, pengujian konsep. Satu atau lebih konsep yang diuji untuk mengetahui apakah kebutuhan pelanggan telah terpenuhi, memperkirakan potensi pasar dari produk, dan mengidentifikasi beberapa kelemahan yang harus diperbaiki selama proses pengembangan selanjutnya. Jika tanggapan pelanggan buruk, proyek pengembangan mungkin dihentikan atau beberapa kegiatan awal mungkin diulang apabila dibutuhkan. Yang keenam, penentuan spesifikasi. Spesifikasi yang telah ditentukan di awal proses ditinjau kembali setelah proses dipilih dan diuji. Pada titik ini, tim harus konsisten dengan nilai-nilai besaran spesifik yang mencerminkan batas-batasan pada produk itu sendiri. Batasan-batasan yang diidentifikasi melalui pemodelan secara teknis, secara pilihan antara biaya dan kinerja. Yang ketujuh, perencanaan proyek. Pada kegiatan ini, tim membuat suatu jadwal pengembangan secara rinci, menentukan strategi untuk meminimasi waktu pengembangan, dan mengidentifikasi sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan proyek. Hasil utama dari kegiatan awal hingga akhir ini biasanya dikumpulkan dalam satu buku kontrak yang terdiri dari pernyataan misi, kebutuhan pelanggan, detail konsep yang dipilih, spesifikasi target, analisis ekonomi produk, jadwal pengembangan, penentuan staf proyek dan anggaran. Buku ini harus mencatat perjanjian kontrak
antara tim dan manajemen perusahaan. Yang kedelapan, analisis ekonomi. Tim sering didukung oleh analisis keuangan, membuat model ekonomis untuk produk baru. Model ini digunakan untuk memastikan kelanjutan program, pengembangan seluruh, dan memecahkan tawaran spesifik, misalnya antara biaya manufaktur dan biaya pengembangan. Analisis ekonomi merupakan salah satu kegiatan di dalam tahap pengembangan. Analisis ekonomi hampir selalu dilakukan bahkan sebelum proyek dimulai, dan analisis ini diperbaharui begitu ada tambahan informasi. Yang kesembilan ialah analisis produk-produk pesaing. Pemahaman mengenai produk pesaing adalah penting untuk menentukan posisi produk yang berhasil dan dapat menjadi sumber ide yang kaya untuk rancangan produk dan proses produksi. Analisis pesaing dilakukan untuk mendukung banyak kegiatan pada awal dan akhir. Yang ke-10, pemodelan dan pembuatan prototipe. Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dan prototipe. Hal ini mencakup antara lain model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan dalam menunjukkan kelayakan. Model atau hanya bentuk dapat ditunjukkan pada pelanggan untuk mengevaluasi keergomonisan dan gaya. Sedangkan model lembar kerja adalah untuk pilihan teknik. Selanjutnya ialah adaptasi proses pengembangan produk generik. Produk teknologi push. Perusahaan mulai dengan teknologi baru, kemudian menemukan pasar yang tepat. Perbedaan dengan respect terhadap proses generik. Fase perencanaan harus mencocokkan teknologi dengan pasar. Pengembangan konsep disesuaikan dengan teknologi yang ada. Contohnya ialah jas hujan Gore-Tex dan amplop Tiffex. Produk platform. Perusahaan berasumsi bahwa produk baru akan dibuat dengan subsistem teknologi yang sudah ditetapkan. Perbedaan dengan respect terhadap proses generik ialah pengembangan konsep disesuaikan dengan platform produk. Contohnya barang-barang elektronik, komputer, dan printer. Produk proses intensif. Karakteristik produk sangat dipengaruhi oleh proses produksi. Perbedaan dengan respect terhadap proses generiknya ialah baik produk maupun proses harus dikembangkan bersama dari awal, atau proses produksi yang sudah ada harus dispesifikasi dari awal. Contohnya makanan snack, sereal, bahan kimia, dan semikonduktor. Produk customized. Produk baru mempunyai variasi yang sedikit dari konfigurasi yang sudah ada. Perbedaan dengan respect terhadap proses generik ialah kemiripan proyek menyebabkan proses pengembangan yang sangat terstruktur. Contohnya jam tangan, motor, baterai, dan kontainer. Selanjutnya ialah organisasi pengembangan produk. Organisasi fungsional. Kekuatannya ialah membantu mengembangkan kedalaman spesialisasi dan keahlian. Kelemahan koordinasi antar kelompok dan fungsi yang berjalan lambat dan birokratis. Contohnya ialah pengembangan customization. Perusahaan yang pengembangannya melibatkan sedikit variasi untuk rancangan standar, seperti motor bantalan dan pengemasan. Permasalahan utamanya bagaimana mengintegrasikan fungsi-fungsi yang berbeda atau pemasaran dan perancangan untuk mencapai sasaran secara umum. Organisasi matriks. Organisasi ini terdiri dari dua, yaitu organisasi proyek bobot ringan dan organisasi proyek bobot berat. Untuk kekuatan organisasi proyek bobot ringan ialah koordinasi dan administrasi proyek secara eksplisit dirancang untuk manajer proyek tunggal. Sedangkan organisasi proyek bobot berat kekuatannya ialah memberikan integrasi dan kecepatan manfaat dari organisasi. Kelemahan dari kedua organisasi ini ialah membutuhkan lebih banyak manajer dan administrator dibandingkan organisasi non-matriks. Contohnya ialah perusahaan dengan banyak proyek yang berhasil dalam mobil, elektronik, dan angkasa luar. Permasalahan utama, bagaimana menyeimbangkan fungsi dan proyek.
bagaimana mengevaluasi kinerja proyek dan fungsional secara simultan. Organisasi proyek, kekuatannya ialah sumber daya dapat secara optimal dialokasikan dalam tim proyek. Pilihan antara teknis dan pasar dapat dievaluasikan secara tepat dan cepat. Kelemahan individu-individu mungkin memiliki kesulitan dalam menjaga kemampuan fungsional. Contoh-contohnya, perusahaan yang baru mulai bisnis dan kerja keras untuk mencapai keberhasilan. Perusahaan bersaing dalam pasar yang berubah sangat cepat. Permasalahan utama bagaimana memelihara keahlian fungsional sepanjang waktu. Bagaimana membagi pembelajaran secara teknis dari satu proyek ke proyek yang lain. Selanjutnya ialah pemilihan struktur organisasi dalam pengembangan produk. Pemilihan di antara organisasi fungsional dan organisasi proyek adalah suatu pilihan antara kedalaman keahlian secara fungsional atau efisiensi dalam koordinasi. Ada beberapa pertimbangan seperti seberapa penting integrasi lintas fungsional, seberapa kritis keahlian fungsional yang dibutuhkan untuk keberhasilan bisnis, dapatkah individu-individu dari tiap fungsi dimanfaatkan secara penuh untuk sebagian besar dari periode waktu suatu proyek, dan seberapa penting tingkat kecepatan pengembangan produk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.